Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Victor Ardiansa dari kelas 2B, NIM P05120221100. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keracunan akibat serangga. Untuk definisi, itu keracunan insektisida adalah kondisi ketika racun serangga tidak sengaja tertelan, terhirup, atau terserap ke dalam kulit. Kondisi ini sangat berbahaya dan harus segera mendapatkan penanganan medis. Insektisida adalah salah satu jenis pestisida yang khusus diperuntukkan sebagai pembasmi serangga. Digigit serangga merupakan salah satu bentuk dermatitis kontak intan, yaitu reaksi peradangan kulit sebagai respon dari kontak dengan alergen. Dalam hal ini berupa liur, bulu, atau gigitan serangga, atau dalam istilah lain biasa disebut dermatitis penenata. Penyebab gigitan serangga. Golongan serangga yang gigitan atau sengatannya dapat menyebabkan reaksi serius atau alergi adalah dari golongan Hymenoptera. Bahkan kematian akibat sengatan lebah 3-4 kali lebih banyak dibandingkan kematian akibat digigit ular. Beberapa jenis serangga yang menyengat antara lain: pertama, kumbang; kedua, lebah madu; ketiga, pikat; keempat, semut api; kelima, tawon. Sedangkan serangga yang menggigit dan menghisap darah antara lain kutu busuk, lalat hitam, lalat pasir, lalat rusa, lalat kuda, kutu rambut, dan nyamuk. Untuk selanjutnya yaitu faktor risiko gigitan serangga. Beberapa faktor yang meningkatkan risiko gigitan serangga antara lain: yang pertama, melakukan aktivitas atau pekerjaan di luar ruangan; yang kedua, memakai pakaian berwarna gelap atau longgar; yang ketiga, menggunakan parfum dengan aroma bunga; dan yang terakhir, mengunjungi peternakan lebah atau beraktivitas dekat sarang lebah. Selanjutnya, gejala gigitan serangga. Beberapa gejala yang umum dirasakan akibat gigitan atau sengatan serangga antara lain: yang pertama, bengkak, gatal, kemerahan, kesemutan, mati rasa, nyeri, dan sensasi terbakar. Sementara itu, beberapa orang mungkin memiliki reaksi yang lebih kuat saat kedua kali jenis serangga tertentu menggigit mereka. Seseorang mungkin menjadi lebih sensitif terhadap air liur serangga. Untuk pengobatan gigitan serangga, gigitan atau sengatan serangga yang tidak parah dapat diatasi dengan perawatan di rumah. Perawatan rumahan ini berguna untuk meringankan gejala dari reaksi ringan yang disebabkan oleh gigitan dan sengatan serangga. Pada gigitan dan sengatan serangga yang menimbulkan gejala yang parah, umumnya dokter akan memberikan obat berupa antihistamin untuk mengurangi gatal, serta kortikosteroid untuk mengurangi gejala yang dialami pengidap. Pada gigitan dan sengatan serangga yang menyebabkan syok anafilaksis, suntikan adrenalin atau epinefrin oleh tenaga medis terlatih harus segera dilakukan dengan cepat. Pada pengidap yang memiliki alergi terhadap gigitan atau sengatan serangga, imunoterapi atau desensitisasi dapat dijadikan pilihan pengobatan. Imunoterapi racun dapat membantu mencegah reaksi sistemik pada orang-orang sensitif terhadap sengatan atau gigitan serangga. Untuk pencegahan gigitan serangga, beberapa upaya pencegahan dari gigitan dan sengatan serangga yang dapat dilakukan antara lain: yang pertama itu gunakan lotion anti nyamuk dengan kandungan aktif DEET.
Fisaridin, IR3535 atau minyak lemon eukaliptus, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Yang kedua, gunakan pakaian yang dapat melindungi seluruh tubuh, seperti celana panjang dan baju lengan panjang. Yang ketiga, hindari aktivitas di luar rumah pada waktu di mana nyamuk aktif, yaitu saat pergantian siang ke malam atau sebaliknya. Keempat, hindari penggunaan parfum atau pewangi pakaian. Kelima, jaga kebersihan ruangan, terutama dari sisi makanan. Yang keenam, jauhi sarang serangga yang berbahaya, seperti lebah atau tawon, dan jangan mencoba untuk menyingkirkan sarangnya sendiri. Yang ketujuh, lakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dengan melakukan pengasapan insektisida atau fogging yang diikuti tindakan 3M, seperti menutup rapat tempat penampungan air dan mengubur barang bekas yang dapat menampung air. Yang terakhir itu, pasang kawat anti nyamuk di ventilasi rumah dan gunakan pendingin ruangan atau AC. Baiklah, itulah penjelasan materi tentang keracunan akibat serangga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.